Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu, para ikhwatal iman, para dhifullah, para dhifur rahman, para calon tamu-tamu Allah, para calon tamu-tamu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik jemaah umrah ataupun para calon jemaah haji yang senantiasa dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya mujibas sailin. Para ikhwatal iman, menjelang liburan sekolah internasional ini sudah barang tentu ini masih banyak di antara masyarakat yang ingin melakukan umroh kedua tanah suci Mekah Madinah. Ya, bahkan bukan hanya masyarakat Indonesia, tapi penduduk lokal pun biasanya orang Arab sendiri itu kalau liburan sekolah itu ramai melakukan ibadah umroh. Ya, karena kalau udah di bulan Desember, Januari, apalagi tahun baru itu, waduh, Masya Allah, tabarakallah, membludak ibaratnya seperti itu, padat luar biasa. Sekali lagi, bukan hanya masyarakat Indonesia yang ingin melakukan ibadah umroh ke sana, tapi penduduk lokal orang Arab sendiri banyak yang melakukan umroh. Satu contoh misalnya orang-orang Mekah, orang Jeddah, kemudian Riyadh, Dammam, dan dari kota-kota yang lain yang ada di Arab Saudi. Itu masih di Arab Saudi loh ya. Kemudian ada lagi yang dari Jazirah Arab, seperti misalnya Yaman. Yaman ini kayaknya masih Jazirah Arab ya. Yaman, kemudian ada lagi nanti Oman, Qatar, itu negara Teluk ya. Kemudian ada lagi Bahrain. Masya Allah, tabarakallah, banyak intinya Bapak Ibu. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini insya Allah saya ingin sedikit menginformasikan bagi para calon jemaah umroh yang nantinya akan berangkat ke dua tanah suci Mekah Madinah, wabil khusus jemaah umroh Indonesia ini ya, yang nantinya pada saat berada di dua tanah suci Mekah Madinah ini, tolong hati-hati dengan modus copet. Nah ini yang perlu saya sampaikan. Loh, kenapa Pak Ustadz? Kok Pak Ustadz langsung membahas modus copet? Karena tidak sedikit dan tidak jarang, ya kan? Setiap kali saya membawa jemaah, mendampingi jemaah ini, banyak sekali kasus-kasus kecopetan. Ya, walaupun itu bukan jemaah saya sendiri, bukan jemaah yang saya bawa, mungkin jemaah travel lain, jemaahnya orang lain. Ini selalu saya temukan gitu loh Bapak Ibu. Ya, dengan tempat yang berbeda loh gitu ya. Jadi ini tolong hati-hati, sekedar masukan dan saran, nanti apa saja yang perlu saya sampaikan nanti tolong diingat dan diperhatikan seperti itu. Mungkin ada di antara teman-teman subscriber atau para penonton setia channel ini masih ingat dengan kalimat yang pernah saya sampaikan kemarin, bahwa tanah suci tidak menyebabkan orang menjadi suci. Tolong diingat, tanah suci tidak menyebabkan orang menjadi suci. Apa sebab? Karena ternyata setelah saya perhatikan masih banyak tindakan-tindakan kejahatan, baik di Madinah, di Mekah gitu kan, dan di tempat-tempat yang lain. Nah ini yang saya maksud Bapak Ibu. Jadi tergantung kitanya. Kalau kita memang betul-betul niat ingin beribadah di sana, insya Allah hati kita akan suci, jiwa kita akan suci, seperti itu Bapak Ibu. Kelakuan kita akan suci. Tapi sebaliknya, kalau udah niatan kita di sana udah jelek, udah buruk, udah jahat, saya yakin tanah suci tidak menyebabkan orang itu menjadi suci. Nah seperti itu. Sehingga sering saya sampaikan, tidak sedikit jemaah umroh dan jemaah haji yang kecopetan. Nah kasus kecopetan ini Bapak Ibu, jemaah, barang-barang jemaah yang hilang ini bukan di kamar hotel, bukan di lobi hotel, gitu kan, bukan pada saat kita makan di restoran hotel, bukan. Tapi yang sering terjadi modus kecopetan ini, satu contoh pada saat kita ziarah, pada saat kita melakukan ibadah tawaf, atau mungkin selesai melakukan ibadah tawaf, sholat di pelataran masjid, atau mungkin di dalam masjid dan di tempat-tempat yang lain. Jadi intinya jarang sekali saya temukan itu orang yang ngeluh, ya kan, orang yang nangis-nangis dompetnya atau tas tentengnya hilang di kamar hotel. Jarang. Walaupun mungkin ada sih sebagian, tapi jarang saya temukan. Yang sering terjadi itu di luar, gitu loh Bapak Ibu. Baik, kali ini saya akan memberikan sedikit saran, masukan sekaligus tipsnya. Nah gitu.
Yang pertama, pada saat Bapak Ibu berada di dua masjid, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, ketika melakukan ibadah sholat. Jadi ketika melakukan ibadah sholat, Bapak Ibu jangan pernah sekali-kali tasnya itu disimpan di depan, maksudnya di atas kepala pada saat kita melakukan sujud. Lalu gimana sih Pak Ustadz caranya? Simpan aja, sekiranya kita pada saat melakukan sujud, posisi tas tenteng kita itu ada di bawah perut, di bawah dada kita. Seperti itu. Karena setelah saya perhatikan, kan orang itu nggak semua muda ya, jemaah umrah itu nggak semua muda. Jadi banyak yang sepuh-sepuh atau yang tua-tua. Itu saya perhatikan naruhnya itu sembarangan. Kadang ada yang agak jauh dari badannya gitu kan. Kemudian ada di samping kanan, samping kiri, ya mungkin karena mereka belum begitu paham. Dianggapnya kalau udah ada di Mekah dan Madinah itu aman segalanya, ibaratnya seperti itu. Ini sekedar tips dan masukan. Pokoknya kalau bisa tas paspor ya, tas tenteng nih. Ada contohnya seperti ini. Nah, tas paspor ini jangan pernah simpan di atas kepala kita. Usahakan ketika sujud itu posisi tas ini berada di bawah dada atau di bawah perut. Insya Allah itu aman. Karena gini, saya akan bicara masalah kasus dulu ya, masalah kejadian. Jadi ini kejadiannya waktu itu kan lagi sholat nih berdiri. Ya, setelah takbiratul ihram, kemudian ada anak muda lewat. Yang nggak tahu mungkin udah diincar sebelumnya, wallahu alam, atau mungkin diikuti dari luar pada saat belanja, mungkin dilihat uangnya banyak, di dompetnya banyak uangnya, mungkin selalu diikuti. Karena sekali lagi kejahatan itu ada di mana-mana Bapak Ibu. Nanti insya Allah saya akan kasih tahu semua ya. Jadi pada saat selesai takbiratul ihram, sedang sholatnya kan posisinya berdiri, tasnya ditaruh di bawah. Otomatis dia itu udah nggak memperhatikan tas, aman lah ibaratnya. Semua kan orang udah pada sholat tuh, orang Arab, orang mana aja sholat. Nah, pada saat sholat gitu kan, waktunya sholat. Nah, ada anak muda nih, langsung dibawa kabur. Akhirnya ada salah satu jemaah, kalau nggak salah orang India apa Pakistan. Jadi sholatnya itu dibatalkan Bapak Ibu, dikejar ya sama si jemaah ini, dikejar, akhirnya kena. Nah, langsung ditangani oleh askar pada saat itu. Nah, dari sini aja saya udah ada pelajaran yang sangat luar biasa. Kebetulan ini kejadiannya ada saya gitu loh. Kejadiannya ada saya. Makanya sekali lagi jangan menganggap pada saat kita ada di dalam Masjid Nabawi, di dalam Masjidil Haram, semua itu orang baik semua. Belum tentu. Mohon maaf, bukan suudzon, tapi kenyataannya seperti itu. Jadi sekali lagi, jangan pernah menyimpan tas tenteng kita, tas paspor kita yang ada barang-barang pentingnya itu di atas kepala kita pada saat sujud. Jadi usahakan ketika sujud berada di bawah perut. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, pada saat ke toilet, baik toilet di Masjid Nabawi ataupun di Masjidil Haram dan di tempat-tempat yang lain. Keseringan tuh, saya pernah melihat satu jemaah itu ketika ada di Masjid Ji'ronah, ketika saya melakukan ibadah umroh yang kedua. Jadi mungkin niatnya itu mau mandi ke dalam ya, mau mandi ihram di dalam toilet itu. Akhirnya barang-barang pentingnya itu ya seperti tas itu ditaruh di luar, kan ada gantungan baju tuh. Gantungan baju yang ada di luar toilet itu digantung di sana. Ya udah ludes. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi jangan pernah sekali-kali tas tenteng kita kalau mau ke toilet jangan disimpan di luar, sebaiknya dibawa ke dalam toilet. Biasanya kalau di dalam toilet itu mesti ada lah ya. Jadi yang kedua pada saat ke toilet. Kemudian yang ketiga pada saat Bapak Ibu mau tarik tunai di mesin ATM. Ini kemarin juga udah pernah saya bahas, tapi apa salahnya kalau saya selalu menginformasikan masalah tindakan-tindakan kejahatan yang ada di dua tanah suci Mekah Madinah, ya kan? Jadi pada saat Bapak Ibu mengambil uang tunai di ATM itu hati-hati, karena sekali lagi Bapak Ibu, orang yang punya niatan jahat itu mesti dia udah mengintai gitulah, udah memperhatikan dari sudut sana, sudut sini, dan dari arah-arah yang mungkin mereka udah paham gitu kan. Wah, sebaiknya saya ada di sini nih gitu kan. Ini nanti kalau ambil uang keluarnya ke sini kan gitu. Jadi mereka itu udah paham banget gitu loh. Orang yang punya niat jahat itu mesti paham gitu. Ini nanti ngambil uang keluarnya ke sana gitu kan. Jadi tolong hati-hati.
Karena seperti yang saya ceritakan kemarin itu, ada jemaah yang kecopetan yang kurang lebih sekitar 7 jutaan Bapak Ibu. Bayangkan 7 juta itu kalau buat saya pribadi itu uang yang nominalnya besar ya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi tolong hati-hati, selalu memperhatikan, sehingga kemarin saya pernah ngasih saran atau masukan kalau mau ambil uang di kartu di mesin ATM itu ya, bawa teman paling tidak ya 2 orang, kalau bisa 3 orang, ya pulangnya paling tidak ajak ngopi kayak atau apa gitu loh. Jadi supaya aman, supaya tenang ya. Itu jangan pernah sekali-kali lalai pada saat ambil uang di mesin ATM, dan jangan pernah menghitungnya. Nah, seumpama keluar real nih kan, uangnya udah keluar real, udah nggak usah dibahas lagi, nanti diperincinya itu nanti di kamar hotel atau di mana yang tempat yang aman lah menurut saya. Kan keseringan tuh jemaah udah ngambil uang, keluarnya uang real, kemudian ini di cross di depan mesin ATM-nya itu masih di cross gitu kan. Wah, ini 1 lembar 500 rial. Ambil HP kemudian di cross, ini kalau dirupiahkan kali 4.000 masih gitu. Nah, itu bahaya loh menurut saya Bapak Ibu. Intinya setelah uang itu keluar, ambil, kantongin atau disimpan di dalam tas, baru pulang. Nanti crossnya nanti di hotel, gampang gitu kan. Saya khawatir takut ada orang-orang yang punya niat jahat. Paham ya? Yang ketiga, pada saat transaksi di mesin ATM. Kemudian yang keempat, pada saat Bapak Ibu keluar dari Masjidil Haram. Nah, jadi pada saat Bapak Ibu keluar dari Masjidil Haram, selesai melakukan sholat fardu itu kan, Masya Allah, sebagaimana yang mungkin teman-teman pernah umroh, pernah haji, ya kan, waduh padatnya itu luar biasa. Jangankan musim haji, di musim umroh pun itu, waduh, kalau udah habis sholat gitu kan, udah selesai melakukan sholat fardu, padatnya luar biasa, sehingga kadang orang itu memanfaatkan situasi gitu loh. Situasi dan kondisi itu dimanfaatkan. Kita kan nggak nyangka, semua orang itu kan menurut saya, menurut kita gitu, orang yang udah ada di Masjidil Haram itu kan hampir nggak nampak gitu loh, siapa yang punya niat jahat, siapa yang punya kelakuan nggak benar, itu kan nggak nampak gitu loh. Karena satu, mulai dari segi baju kayaknya kan mohon maaf, nggak seperti di Indonesia. Kalau orang di Indonesia udah jelas-jelas, misalkan orang yang nggak ibadah, kayak orang berandal atau apa gitu kan, orang jahat udah kelihatan gitu loh. Kalau di sana itu siapa yang mau nyangka, pakaiannya gamis semua, ada yang pakai sorban, ya kan. Kadang kalau yang perempuannya pakai abaya, ya pakai gamis atau apa gitu kan. Ini yang kadang sulit membedakan Bapak Ibu, mana orang baik, mana orang jahat. Makanya hati-hati pada saat keluar dari masjid. Itu yang keempat, paham ya? Yang kelima yang harus diperhatikan pada saat Bapak Ibu melakukan iktikaf, baik di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, jangan pernah sekali-kali lalai. Ya, kalau bisa tetap digendong gitu kan, tetap digendong apa namanya itu, tas tentengnya. Satu contoh gini nih. Jadi posisinya itu jadi seperti ini nih. Nah, jadi usahakan selalu di depan ya, selalu di depan. Jangan pernah disimpan di samping kanan, di samping kiri atau di belakang. Jangan pernah, apalagi kalau cara makainya seperti ini nih. Ya, apalagi cara makainya cukup begini, itu paling bahaya ya, paling bahaya karena mereka bisa jadi cabut tasnya langsung kabur. Nah, apalagi tadi kalau udah habis sholat ya kan, jangan pernah nyimpen di samping kanan atau di belakang seperti itu yang harus diperhatikan Bapak Ibu. Jadi mungkin Bapak Ibu pada saat iktikaf sedang khusyuk ya kan, khusyuk banget lagi merem gitu kan, tasnya disimpan di depan atau di samping, pas melek udah hilang seperti itu. Nah, ini nih ada lagi nih modus kejahatan. Cuman ini samar banget. Apalagi seperti akhir-akhir ini kan ada kejadian di Palestina ya kan. Nanti mereka itu kedoknya nanti mestilah cerita Palestina apa gitu kan, perang dan lain sebagainya. Pokoknya nanti akan dibahas, nyebut-nyebut perang yang ada di Palestina itu, nanti ngaku dari Palestina segala macem gitu kan. Jangan pernah Bapak Ibu nanti langsung percaya, karena gini, ujung-ujungnya nanti mesti uang gitu loh. Nanti kan ada tuh pada saat kita nyantai, apalagi kalau di Masjid Nabawi tuh. Di Masjid Nabawi ini yang keseringan saya
menemukan di Masjid Nabawi lagi nyantai, saya lagi zikir gitu kan. Saya noleh-noleh nggak ada orang kan udah nyantai. Tiba-tiba ada orang dari belakang, Assalamualaikum gitu kan, speaking English. Pokoknya nanya-nanya nama lah ya. Saya kan kurang begitu paham bahasa Inggrisnya gitu. Nanya-nanya nama, kemudian ujung-ujungnya cerita. Saya ini dari negara ini, yang sekarang terjadi ini gitu kan. Nah, nanti dikasih ujung-ujungnya minta uang. Mending kalau dikasih 5 real mau. Kemarin-kemarin itu maksa saya kasih 10 real karena saya nyari uang 5 realan nggak ada, saya kasih 10, minta 50. Wah, ini nggak bener, saya bilang. Ini nggak bener. Artinya ini sama aja pemaksaan. Pemaksaan seperti itu. Nah, ini tolong hati-hati ya, jangan berjalan. Nah, kalau bisa yaitu tadi, kita itu waspada dengan barang bawaan kita. Karena bisa jadi kadang bukan hanya satu orang yang datang. Kadang kita ada yang nyolek kita di samping kanan, nanti yang nyerobot di samping kiri dan seterusnya. Tolong hati-hati pada saat Bapak Ibu lagi nyantai di dalam Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Nah, kemudian yang terakhir yang perlu diperhatikan, yang harus waspada dan hati-hati pada saat melakukan ziarah atau city tour. Satu contoh, kalau di Madinah kita misalkan ke Masjid Quba, ke kebun kurma, ke Jabal Uhud dan tempat-tempat yang lain. Karena yang sering kejadian itu Jabal Uhud. Di Jabal Uhud itu banyak tuh anak-anak kecil yang kadang anak-anak yang masih remaja, bahkan ada juga yang kecil banget ya kan, seumuran 7 tahun gitu kan. Dia itu kedoknya memang modus lah gimana kan. Dia itu nawarin atau nyodorin dagangan, entah parfum, kemudian sejadah, mungkin gamis atau top. Nah, itu kemarin kejadian, ada kata teman saya itu ya. Jadi jemaahnya udah di bis, kan biasa tuh kalau jemaah udah selesai melakukan ziarah di Masjid Quba itu kan pintu bis itu kebuka. Jadi masih ada pedagang-pedagang yang naik gitu loh. Makanya biasanya sering berantem supir bis sama pedagang. Karena mereka itu bukan hanya nawarin dagangan, kalau ada kesempatan itu dia mesti dia memanfaatkan. Seperti itu Bapak Ibu. Kata teman saya kemarin ada yang kecopetan, ya kan, pura-pura nyodorin dagangan, maksa-maksa minta 10 berapa gitu kan. Akhirnya kecopetan Bapak Ibu. Saya rasa paham ya sampai di sini Bapak Ibu. Jadi ini saja mungkin yang perlu saya sampaikan. Intinya di dua tanah suci Mekah Madinah ini masih banyak modus-modus kejahatan. Tapi kalau kita selalu ingat dan waspada, insya Allah aman-aman saja Bapak Ibu. Yang terpenting kita perbanyak istighfar kepada Allah, memohon perlindungan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak ada orang yang kita mintakan pertolongan kecuali hanya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu berdoa kepada Allah supaya kita selalu mendapatkan ridho dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah dilindungi oleh Allah dari kejahatan-kejahatan yang ada di dalamnya, insya Allah kita selalu aman. Nah, ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Semoga perjalanan ibadah umroh Bapak Ibu kedua tanah suci Mekah Madinah selalu diberi kemudahan dan kelancaran, dan mudah-mudahan ada di antara subscriber para penonton setia nanti bisa ketemu dengan saya di tanggal 25 November ini ya. Di akhir bulan insya Allah saya ada paket 15 hari nanti. Mudah-mudahan kita jumpa di dua tanah suci Mekah Madinah, saling menyapa, saling silaturahim. Karena dengan begitu insya Allah umur kita diperpanjang oleh Allah. Kemudian kalau kita senang bersilaturahim, rezeki kita akan selalu ditambah dan ditambah oleh Allah. Amin, amin ya mujibas sa'ilin. Namun yang belum punya niatan, dari sekarang harus tanamkan niat yang tulus ikhlas karena Allah sambil nabung. Ya, jangan kendor, tetap semangat. Mudah-mudahan cepat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di bulan depan ataupun di tahun depan. Intinya mudah-mudahan cepat dipanggil oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabirridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.